Iya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita mau bahas ini Supra generasi ketiga. Ya betul, harusnya. Ini dia dari DCTI Diecast Team. Ini salah satu Supra yang saya suka juga bentuknya. Selain ini, yang pertama bentuknya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas aja. Ini seperti ini di bagian depan box DCC ya, sama aja sama yang lainnya, beda penulisannya doang ya. Ada terlihat mobilnya di bagian dalam, kemudian di atasnya ada Diecast Team, di bawah ini warning, license, made in China, bla bla bla, scale 1/64. Ini Diecast Team dan dia license ya oke lah. Di bagian belakang kenapa nih ya, gitulah. Ini ada siluet mobilnya tuh, dan dia pop up tuh, ya kan? Yeah. Di bagian sini ada 255 Toyota Supra A70 1988. Dah, tanpa berlama-lama langsung kita buka aja lah. Ngapain? Nih ngepres banget nih DCT. Jadi susah, wah susah ya, gimana ya? Susah ya, ngepres banget. Oke. Nggak bisa, udah buka semua. Iya ya, ini dia penampakannya tuh. Ya cuma di plastik ternyata, yang tadi putih-putih gak jelas. Oke, langsung kita buka saja. Bagian dalam ini ada kart-kart seperti ini, tulisan Toyota Supra A70 1988 Diecast Team. Nah gitulah ya. Oke, ini aja langsung kita ke menu utamanya mobilnya nih. Wede, kayaknya ganteng sih. Kita buka ya. Dia cuman segel gitu doang. Apa sih namanya? Segel stiker gitu doang. Nah, ini di bagian base polos, dan di sini kayaknya sini cuma stiker deh. Tuh, ada Toyota Supra A70 1/64, di atasnya ada Diecast Team. Kalau nulis Toyota artinya beneran license sih harusnya ya. Oke, langsung saja kita ke mobilnya. Ini jeng jeng, kita lihat sekilas. Sepertinya aman saja, ini tidak ada masalah. Yup. Oke, kita zoom. Wow, ganteng juga sih, walaupun bagian pop up-nya itu ya gitu deh. Oke, langsung saja kita bahas di bagian depan. Di bagian depan ini lampu sen ya harusnya, ya enggak sih? Warna oranye kuning gini. Itu sudah dari Mika, keren banget. Detailnya ya oke lah. Ya oke lah. Kemudian di bagian samping-sampingnya nih ada item-iteman, kayaknya lubang-lubangan, saya kurang tahu juga. Tuh, dan di sini ada apa nih? Sepertinya ada sebuah logo, tapi nggak tahu apaan. Ya udahlah, gitulah pokoknya. Dan di bagian tengah ini ada license plate yang tulisannya cuma Supra doang dan miring. Ini part terpisah sepertinya, dari plastik harusnya. Kemudian di bagian bawahnya ada grill-grillan. Detailnya ini warna hitam, sepertinya juga bukan part terpisah, cuma di cat atau di dekal doang warna hitam. Dan di bagian ini ada fog lamp kayaknya. Iya sih harusnya fog lamp. Nih kiri dan kanan warna silver, dan dia nyatu sama warna mobilnya. Agak kurang terlihat sih. Ya udahlah ya. Kemudian di bagian bawah ini ada lips. Bawah ini cuma dicat dan dia nyatu sama body. Ya betul. Dicat atau dekal doang nih warna hitam. Tuh. Kemudian kita bahas di bagian kap mesin. Ini garis-garisnya jelas. Ini apa nih? Nggak kotor doang. Garis-garisnya jelas tuh seperti itu. Di bagian fog lamp, apa sih namanya? Lampu, kok lupa.
Lampu pop upnya ini harusnya part terpisah dari plastik dan bisa pop up, nanti kita pop up. Kemudian di bagian sini ada detail kecerutan 2 biji. Nah tuh. Kemudian di bagian kacanya ini clear, di samping-samping dan bawahnya udah ditemin, dan ini ada detail wiper 2 biji sudah di detailing warna hitam. Ini nyatu, ya betul, nyatu sama kaca. Mantap, ganteng. Oke, seperti itu aja. Kemudian detail di samping kiri. Tuh, detail samping kiri di sini sepertinya ada lampu sen. Nih cuma dekal atau cat warna kuning atau oranye tuh. Dan ini sepertinya ya ada minor dikit tuh. Tuh ya. Nih. Ya, bukan sensor ini, nggak ada sensor di sini. Ya, seperti itu. Kemudian garis-garisnya ini jelas, bagus ya. Tuh. Garis-garisnya mantap, list pintu, kemudian ini nggak hitam. Kemudian di bagian sini ada detail handle pintu, mantap, cakep, garisnya jelas, kaca bagian atas ini detailnya juga bagus, tengahnya clear, sampingnya hitam-hitamnya bagus. Kemudian di bagian bawah ini ada kepet-kepetan kecil nih, nyatu sama body. Di bagian belakang juga ada kepet-kepetan nih, magnet. Ini nyatu juga sama body. Di bagian bawahnya side skirtnya ini di detailing warna hitam, tapi bagian bawahnya doang, dan ini agak melepot, ya udahlah ya. Sampai ke belakang juga nih, detail hitam bawah. Dan di sini sudah ada side mirror tuh, dan ini di detailing enggak ya, kayaknya di detailing tapi nyatu sama warna ya, sama-sama aja jadinya, silver doang. Dan ini dari plastik, bukan karet. Mantap. Kemudian dari sini ya kacanya nih tuh sampai ke samping tuh, ganteng. Dan ya detailnya bagus. Dan tapi di sini seperti ada bintik nih. Ini sepertinya bukan bukan cacat. Ini bukan minor, karena di kanannya juga ada. Sepertinya ini antena deh, masa kiri kanan sih? Nggak tahu sih, nggak begitu tahu mobilnya. Ya udahlah. Oke, ini bannya sudah pasti dari karet. Bannya, peleknya plastik, dan di dalamnya itu ada disc brake, tapi tidak ada kaliper. Ya udah, lumayan lah. Dan ini ganteng, peleknya ganteng, pelek orinya ganteng. Dan sepertinya tidak akan saya ganti kayaknya. Ini ganteng nih, lucu nih, culture banget nih. Pelek model Facebook ini, model bintang. Dan sudah pasti rolling. Depan belakang sih. Yap. Kemudian di bagian belakang nih, kaca lampu belakang sudah dari Mika atau resin ya, Mika sih, plastik harusnya. Detailnya lumayan banget. Nih ada bagian putih-putihnya tuh, dan ada ganteng ya, sama kiri kanan, bagus juga, ajib. Ganteng. Detail lampu belakang di bagian tengah ini ada license plate yang cuman sepertinya ini part terpisah, seperti kayak depan tulisan Supra hitam doang gitu, dah harusnya dari plastik. Kemudian di bagian bumper bawahnya ini polos saja ya. Ini ada detail dikit sih nih, garis-garis. Di bagian bawahnya ini cuma ditemin, dan di bagian bawah ini sudah ada knalpot yang bolong beneran. Tuh, bolong beneran, ganteng sih, cakep ya. Lumayan detailnya daripada nggak ada, daripada banjoret. Dan di bagian ini ada wingnya nih, spoiler belakang yang ada detail lampu rem tuh ya, cuma dekal merah, lumayan tapi. Dan ini jelas lebih baik ya, karena dicat untuk spoiler belakang, walaupun ya nih ya ada minor dikit nih ya, yang tidak nggak diamplas tuh sebelum dicat. Oke lah. Kemudian kaca bagian belakang ini lebar banget, masya Allah,
Dan ini Masya Allah, wipernya sampai ke sono tuh, gimana caranya? Gede banget nih kaca belakang, ganteng tapi ya. Detail kaca belakang ini tidak polos-polos saja, ada detail defogger yang tidak ketebalan tuh, lumayan tipis dan bisa kelihatan dalam masih tuh. Bagus detail defoggernya. Dan di bagian sebelah kanan ya sama aja seperti kiri, beda jauh tangki pengisian ban bakar. Kemudian udah bagian atas polos, di bagian bawah ini kebalik. Di bagian bawah ini ada detail ini diecast made in China 1/64 Toyota Supra A70, dan ini part terpisah. Ternyata panjang part terpisahnya nih dari sini nih. Tuh. Keren juga. Tuh. Si muffler itu. Ya, ganteng. Dan ini bisa pop up. Wih. Kiri kanan coy. Oh, enggak. Nah, terus kok oh, enggak bisa ditahan nih saya naikin satu, yang satunya mau ikut naik juga. Jadi cuman tombolnya doang dua, buat apa? Gak jelas. Dan aduh sayang sekali yang kiri, kenapa nih? Kurang naik kayaknya. Aduh sayang sekali. Yang kiri kurang naik. Tuh, ya. Duh sayang banget. Duh padahal ganteng nih, bisa pop up. Yang kiri rada ngantuk, yang kiri. Yang kanan ya lumayan, yang kiri rada ngantuk deh. Ya, lampu pop upnya juga sudah dari Mika. Tuh Mika beneran, walaupun detailnya segitu aja. Dan yang kirinya kurang naik. Duh sayang banget sih. Ya nanti kita coba-cobalah, siapa tahu bisa dibenerin. Yap, oke lah. Dan kita cek interior. Sebentar saya ambil lampunya dulu. Iya, setir kanan. Tuh, setir kanan. Dan ini keren karena joknya warna coklat. Tuh, ganteng. Ya lumayan lah. Tuh. Detail dashboardnya warna hitam, tapi detail joknya warna coklat. Lumayan ganteng tuh. Dan ini setir kanan, terlihat tuh setir kanan. Di bagian dalamnya itu ada detail Toyota tuh di setir. Yap, di setir ada logo Toyota. Sisanya polos hitam doang, tidak ada speedometer, juga tidak ada detail. Kita cek lagi. Ya benar, nggak ada tuh, detailnya nggak ada. Tapi detail warna maksudnya ya. Tapi detail bentuknya sudah cukup lengkap tuh. Di bagian konsol tengahnya juga bagus tuh, ada detail-detailnya di bagian konsol tengah. Tuh, wih keren ya. Oke, ya keren sekali. Ini apaan? Oke lah, ini mobilnya ganteng ya. Nih, ini mobil yang pertama kali menggunakan nama Supra aja, tanpa ada embel-embel Celica. Yap, Supra lepas dari Celica. Ini mobil pertamanya. Sayang sekali nih, aduh ngapain sih kok lampu depannya. Ya udahlah, mau diapain. Oke lah nih, walaupun itu gimana ini murah ya, detailnya lumayan bisa pop up. Walaupun yang punya saya ini dapetnya rada ngantuk yang kiri, sayang sekali tuh, kurang keturunan. Kok keturunan, terlalu turun maksudnya. Oke lah, tutup aja lah. Udah tutup. Oke, nih ganteng, harganya murah, dan harusnya masih ada di e-commerce, di toko oranye, toko hijau. Nih mobilnya, ini salah satu mobil yang saya suka, Supranya, bentuknya nih. Selain yang itu nih, selain ini ganteng juga. Dan ukurannya ya beda dikit sih.
Yang ini sama-sama, ini beda merek ya. Ini Para 64 dan ini DCT. Dan ini murah. Ini lebih mahalan dikit lah, lebih mahal lah. Harusnya ini masih bisa dicari di e-commerce. Dan ada berapa, 3 warna. Ini silver salah satunya, kemudian warna putih, dan satunya lagi warna pink. Yang pink kayaknya enggak dulu dah. Yang putih oke sih, ganteng, ada dekal-dekalnya itu. Oke, kira-kira sekian aja untuk unboxing dan review ini Toyota Supra generasi ketiga. Tulisannya si Supra A70 1988. Ya seperti itulah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Thanks. Bye bye. Bye. Yup yup.